kehidupan ada banyak sekali hal yang sepatutnya kita pertanyakan. Kejadian-kejadian sederhana yang kita lihat dengan mata kita sendiri sesungguhnya memiliki alasan kenapa hal tersebut bisa terjadi. Untuk mampu berpikir kritis, memang sepatutnya kita memiliki rasa penasaran terhadap fenomena yang terjadi di sekitar kita. Pernahkah kamu bermain sepak bola atau futsal? Saat permainan baru akan dimulai, bola ditaruh di tengah lapangan dalam keadaan diam. Ketika kita menggerakkan kaki untuk menendang bola, barulah bola itu bergerak. Fenomena bergeraknya benda ini diamati oleh ilmuwan Inggris bernama Isaac Newton. Berbekal rasa penasaran, Newton mempertanyakan dan mempelajari mengapa sebuah benda bisa bergerak, sehingga pada tahun 1687 melalui karyanya yang berjudul Principia, Newton memperkenalkan 3 hukum mengenai gerak yang kemudian disebut hukum gerak Newton. Nah, sebelum mempelajari tentang hukum Newton, kita akan mempelajari tentang konsep gaya dan gerak. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak. Satuan gaya dinyatakan dalam Newton yang diambil dari penemunya yaitu Isaac Newton. Besar kecilnya gaya bisa diukur menggunakan suatu alat yang bernama neraca pegas atau dinamometer. Ada beberapa jenis gaya yang perlu kamu ketahui. Yang pertama, gaya normal, yaitu gaya yang arahnya sejajar terhadap sumbu beban. Yang kedua, gaya magnet, yaitu gaya yang dihasilkan oleh magnet. Yang ketiga adalah gaya listrik statis, yaitu gaya yang kekuatannya dimiliki oleh benda yang bermuatan listrik untuk menarik benda-benda di sekitarnya. Yang keempat adalah gaya otot, yaitu gaya yang dihasilkan oleh manusia. Yang kelima adalah gaya gravitasi bumi, yaitu gaya yang dimiliki bumi untuk menarik benda lain ke bawah. Yang keenam adalah gaya pegas, yaitu gaya yang ditimbulkan oleh karet atau pegas yang direnggangkan. Dan yang terakhir adalah gaya gesekan yang terjadi bila kedua permukaan saling bertemu atau bergesekan. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang gerak. Gerak adalah perubahan posisi dari suatu benda terhadap titik acuan. Gerak bersifat relatif, artinya suatu benda sangat bergantung pada titik acuannya. Contohnya adalah ketika B menggendong A dan si C dia melihat B berjalan menjauhi C, maka menurut C, si A dan B bergerak karena ada perubahan posisi terhadap C. Sedangkan menurut B tidak bergerak karena tidak ada posisi perubahan terhadap A. Selanjutnya adalah gerak semu, yaitu benda yang diam tetapi seolah-olah bergerak karena gerakan yang dibuat oleh si pengamat. Contohnya yaitu ketika kita berada dalam mobil, kita melihat seolah-olah bangunan yang ada di luar bergerak mengikuti arah mobil kita. Tetapi itu terjadi karena kita yang berada di dalam mobil sedang bergerak. Hal ini disebut dengan gerak semu. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang hukum Newton. Apabila kamu sedang dalam kendaraan yang sedang bergerak, kemudian direm secara mendadak, maka badan kamu akan terdorong ke depan. Hal ini disebut dengan kecenderungan badan kita untuk mempertahankan keadaan awalnya. Hal ini disebut pula dengan hukum gerak Newton pertama yang berbunyi, benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan yang konstan sampai terdapat gaya lain yang dapat mempengaruhi perubahan pergerakannya. Secara matematis dapat dituliskan sigma F sama dengan 0 atau resultan gaya sama dengan 0. Yang kedua adalah hukum Newton. Dalam permainan futsal, untuk mengubah gerakan bola, kita membutuhkan gaya. Atau ketika kamu ingin menggiring bola, sebetulnya ada gaya dorong yang kamu lakukan kepada bola sehingga bola tersebut bisa melaju bersamaan dengan badan kamu yang bergerak melewati lawan. Bunyi hukum Newton kedua yaitu resultan atau besar total gaya pada suatu benda sama dengan massa benda tersebut dikalikan dengan percepatannya.
atau secara matematis dapat dituliskan sigma F sama dengan M kali A. Selanjutnya adalah hukum gerak Newton 3. Ketika kamu memberikan gaya kepada bola yang kamu tendang tadi, maka bola tersebut sebenarnya akan memberikan gaya yang sama pula kembali kepada kamu. Hal ini bisa kita sebut dengan aksi yang kita berikan akan memberikan besar reaksi yang sama. Nah, rumus dalam hukum Newton ini ada 3 jenis. Seperti yang bisa dilihat, yang pertama ada rumus gaya gesek, yang kedua ada rumus gaya berat, dan yang ketiga adalah rumus berat sejenis. Kamu bisa melihat contoh soal konsep yang terlampir pada gambar berikut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang miskonsepsi pada materi hukum gerak Newton. Nah, coba teman-teman perhatikan gambar di samping. Ada gambar kertas dan juga penghapus. Bayangkan jika kedua benda ini jatuh dari ketinggian tertentu. Menurutmu, manakah yang terlebih dahulu jatuh ke bawah? Tentunya, teman-teman akan dengan mudah mengatakan penghapus akan lebih dulu jatuh ke bawah. Bagaimana jika kita ganti percobaannya? Kertas yang tadi kita remas sehingga membentuk seperti gumpalan bola dan dijatuhkan bersama-sama dengan penghapus yang tadi. Nah, bagaimanakah hasilnya? Apakah hasilnya akan sama dengan hasil sebelumnya? Pada percobaan pertama, teman-teman pasti mengatakan bahwa penghapus yang akan lebih dulu jatuh karena teman-teman berpikir berat penghapus lebih besar daripada berat kertas. Namun, yang menjadi masalah bukan antara kertas yang ringan ataupun penghapus yang lebih berat, tetapi ada pada kertas yang bentuknya masih lembaran dan juga kertas yang sudah berbentuk gumpalan. Kertas yang masih berbentuk lembaran akan mengalami gaya gesek yang lebih besar. Beda ketika kertas sudah berbentuk gumpalan bola, maka dipastikan gesekan kertas dengan gesekan gumpalan bola akan jauh lebih kecil, sehingga kertas tersebut akan tiba di lantai bersamaan dengan penghapus. Nah, beberapa miskonsepsi lainnya bisa teman-teman lihat pada tabel berikut.